Halo pemirsa, apa kabar? Saya Wiki Adrian. Selamat datang di Biz Brief, sebuah acara yang memberikan inspirasi dan referensi ekonomi bisnis harian. Tema kami hari ini adalah kewirausahaan di pasar global. Baik pemirsa, berikut Biz Brief selengkapnya. Wirausahawan Indonesia senantiasa melakukan berbagai macam strategi untuk melebarkan sayap ke pasar global. Idealnya, beberapa program dapat dijadikan sebuah support system untuk menembus pasar internasional. Berikut liputannya. Berawal dari cita-cita luhur untuk dapat mendunia, para wirausahawan Indonesia senantiasa melakukan berbagai macam strategi untuk melebarkan sayap ke pasar global. Berbagai support system diperlukan, diantaranya adalah dukungan pemerintah untuk menyediakan media agar berbagai macam produk dapat tersosialisasi dengan baik di pasar internasional. Program tersebut dinilai akan memantapkan perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat memberikan tujuan efektif bagi terlaksananya eksistensi wirausahawan Indonesia di pasar internasional adalah Global Entrepreneurship Program Indonesia. Ini dibentuk dengan tujuan memperkuat kewirausahaan di Indonesia dan berperan sebagai katalisator strategi kewirausahaan di Indonesia. Misi lain dari program ini adalah untuk membuka kesempatan global bagi wirausaha Indonesia yang tumbuh dan bermitra dengan program-program yang telah berjalan dan menghubungkan wirausaha Indonesia dengan prospek investasi global. Sebagai implementasi dari Global Entrepreneur Program yang berada di bawah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, GEPI merupakan prakarsa Indonesia dipimpin oleh sektor privat dengan dukungan dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Sebesar apa GEPI dapat menjadi sokongan para wirausaha Indonesia untuk menembus pasar global? Simak jawabannya di perbincangan kami kali ini. Jakarta, Tim Liputan untuk MNC Business. Ya, dan untuk membahas tema kita hari ini telah hadir bersama saya di studio Bapak Chris Kantor. Beliau adalah Chairman dari Global Entrepreneurship Program Indonesia. Bapak, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita hari ini kemudian akan membahas mengenai kewirausahaan Indonesia, bagaimana perkembangannya, dan ada semacam program yang akan juga dilaksanakan atau mungkin sejauh ini sudah dilaksanakan, kita lihat efektivitasannya dan lain-lain. Dan kita kemudian akan membahas dulu mengenai perkembangannya dari kewirausahaan kita, sejauh mana perkembangannya. Ya, wirausaha di Indonesia itu berkembang cukup pesat. Banyak organisasi-organisasi yang memang secara spesifik mengembangkan kewirausahaan. Ada yang kita tahu bersama HIPMI, begitu juga organisasi-organisasi lainnya. Pemerintah juga cukup agresif di dalam pengembangan kewirausahaan. Kemarin ini Presiden juga mencanangkan kewirausahaan sebagai proyek yang harus di-boost gitu oleh pemerintah. Jadi kalau perkembangannya bagus, sudah banyak yang dilakukan, tapi memang kewirausahaan ini skalanya ini harus masif gitu, harus besar, baru dia akan berdampak besar terhadap perekonomian. Sebab yang kita harapkan kan kewirausahaan itu dia bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, namanya wirausaha dia selalu mulai dari awal, ya, mungkin karyawan baru 2-3 orang. Ini aja yang mesti di boost lah. Iya, oke. Untuk kemudian melanjutkan perbincangan kita akan kita sambung setelah jeda berikut ini, Pak Chris. Ya, baik pemirsa Biz Brief segera kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Selamat siang pemirsa, kita berjumpa lagi dalam lunch break akan membahas pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Informasi pergerakan pasar bursa. Harga saham gabungan masih dapat bergerak Membahas detail sampai penutupan pasar yang pertama. Dengan bincang-bincang bersama para pemerhati pasar dan pelaku bisnis. Laporan keuangan yang cukup bagus di semester 1. Lunch break. Laporan keuangan yang cukup bagus di semester 1 sehingga hanya di MNC Business Channel 95 Indovision. Trust, majalah berita umum. Terobosan baru di jagat berita. Tampil lebih progresif dengan semangat baru. Tambah variatif beritanya, tambah tebal halamannya. Terbit setiap Kamis. Trust,
Anda menyaksikan di Link Room Direct, kita akan bahas beberapa saham termasuk analisis emiten. Membuka rahasia untuk sukses di bisnis dan pasar bursa. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, lalu yang keempat, Lengkap dengan perbincangan dan analisa seputar kondisi pasar. Kalau dilihat dari investor kepada negara kita secara makro. kalau kita perhatikan sebenarnya investor ingin memperhatikan. Jangan menginvest modal Anda sebelum menyaksikan Dealing Room. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Masih bersama IView, tinjauan kebijakan ekonomi dan bisnis. Mengetengahkan semua topik dan isu ekonomi terkini. Inflasi, salah satunya dipicu oleh kenaikan harga pangan. Sekaligus membahas politik dan regulasi bisnis langsung bersama pakarnya. Kebijakan redenominasi. Bahwa struktur ekonomi kita itu didominasi oleh permintaan dalam negeri dan government spending. Review. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Kita berjumpa lagi dalam The Summary, program mingguan yang mereview pergerakan Kumpulan pasar bursa informasi selama bisnis paling penting bagi Anda para pemain saham. Ditambah perbincangan seru membahas dunia pasar modal. Mengundang narasumber dan bintang tamu untuk melihat dan membahas fenomena pasar modal apa saja yang telah terjadi selama seminggu penuh. The Summary hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Ya, masih bersama Bisbris, saya Wiki Adrian, dan masih bersama narasumber saya hari ini Bapak Chris Kanter, beliau adalah Chairman dari Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI, masih membahas mengenai hal yang sama, itu adalah kewirausahaan di pasar global. Tadi kemudian ada semacam hal ataupun fakta yang Anda ungkapkan bahwa kewirausahaan di Indonesia belum terlalu maksimal sumbangsihnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, harus terasa lebih maksimal. Apa yang membuat ataupun penyebab dari hal ini? Bukan belum maksimal. Wirausaha itu justru sumbangannya besar sekali. Tetapi negara ini membutuhkan kewirausahaan itu untuk tumbuh lebih cepat lagi, untuk tumbuh dengan lebih meluas lagi, lebih masif, agar supaya dia betul-betul bisa menjadi the main driver of the economy. Kita sudah membuktikan pada waktu krisis yang lalu bahwa small and medium enterprise ini, usaha menengah kecil yang didorong oleh wirausaha ini yang membuat kita tidak kena imbas krisis 2008, di mana semua negara kena. Nah, itu salah satu bukti bahwa sumbangsinya besar sekali. Tapi kita butuh jauh lebih banyak, karena kita butuh tumbuh bukan 6,5, kita butuh tumbuh 8, 9, bahkan kalau bisa 10% gitu. Mengapa pertumbuhannya belum maksimal? Belum Ya, seperti yang diharapkan? Ya, karena memang wirausaha ini sendiri juga kan baru pada 30-an tahun, 25 tahun yang lalu dia baru mulai dilihat sebagai profesi yang terhormat, sebagai profesi yang ingin dituju oleh anak-anak waktu dia sekolah. Kalau yang lalu itu kan wirausaha itu by accident, dia nggak jadi pegawai negeri, dia nggak jadi dokter, nggak jadi insinyur, dia jadi wirausaha. Nah, dan ya istilahnya kalau kita suka make jokes gitu, kalau orang tua itu nggak mau punya mantu wirausaha, wah nggak stabil pendapatannya. Nah, tapi setelah memang mulai tumbuh, antara lain memang gebrakan yang besar dilakukan oleh HIPMI, saya kebetulan anggota HIPMI dan teman-teman, itu memang dilihat bahwa sumbangsihnya dan perannya besar. Nah, mulai dia dilihat sehingga terasa bahwa wirausaha itu harus by design. Regulasi yang mendukung harus seperti apa, pendidikan seperti apa yang dibutuhkan, supporting facility seperti apa. Nah, ini mulai in place. Nah, itu baru dia mulai menjadi lebih tumbuh dan lebih tumbuh lagi. Dari regulasi ini juga kemudian menjadi satu permasalahan mengapa akhirnya perkembangan dari kewirausahaan di Indonesia belum terlalu maksimal. Apabila kita bandingkan dengan negara lain, apakah mereka juga mengalami hal yang sama atau seperti apa? Ya gini ya, menjadi wirausaha itu selalu, apalagi kalau startup atau usaha baru gitu, selalu dia akses kepada perbankan atau modal itu yang paling penting. Karena biasanya mereka sudah punya business plan, dia sudah tahu what to do, bagaimana melakukannya, tapi dukungan permodalan itu kan yang penting. Nah, di kita ini regulasi atau sistem perbankannya belum menunjang
bahwa ini bisa tumbuh dengan lebih cepat. Di sini kalau kredit itu harus ada jaminan bank. Kalau sebagai usaha baru, wirausaha, dari mana mereka mau punya jaminan? Kalau dia punya uang, ya dia nggak perlu pinjam di bank. Nah, hal-hal seperti ini memang yang membuat dia tidak bisa tumbuh secepat di mana negara-negara lain yang memang untuk akses perbankan itu jauh lebih lenient, lebih fleksibel. Itu salah satu yang paling utama. Mengenai permodalan ini, sejauh mana pemerintah kemudian menyadari ini sebagai salah satu penyebab kenapa kewirausahaan di Indonesia belum terlalu berkembang? Karena dari krisis kemarin juga memang sudah sangat teruji kalau kewirausahaan Indonesia dapat memberikan sumbangsih untuk ketahanan ekonomi Indonesia. Kalaupun memang dukungannya dalam katakanlah permodalan maksimal, mungkin efeknya akan lebih maksimal lagi. Bagaimana hal ini juga disadari oleh pemerintah sebagai salah satu hal yang membatasi? Pemerintah sangat menyadari. Banyak sekali peraturan-peraturan sudah dicoba dibuat, dirubah untuk mengatasi masalah ini. Ya. Bahkan boleh dibilang upayanya bukan hanya di sektor perbankan, tapi even sampai di BUMN harus menyisihkan sebagian dari dari keuntungannya untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Itu cukup banyak, tapi itu kan selalu segmented. Dia tidak bisa mencapai bahwa itu berlaku secara menyeluruh. Sedangkan wirausaha ini kan ada di semua pelosok tanah air kita, ada di semua bagian masyarakat kita. Nah, kalau mau dia masif ya itu memang mesti semua. Tapi ini memang kan suatu proses. Ini tidak bisa tidak bisa overnight. Perbaikan demi perbaikan dilakukan, kita mengapresiasi. Ya itu sebabnya juga ya kami ini berkumpul di GEPI ini juga salah satunya adalah karena melihat bahwa ada banyak hal yang masih harus dibantu, disupport dan difasilitate. Gitu. Iya, menyerentakkan gerakan-gerakan yang selama ini terkesan jalannya sendiri-sendiri. Jadi kurang terasa gumanya ya. Iya, supaya dia lebih besar, lebih banyak gitu. Mengenai modal ini juga apakah menjadi satu hal yang dialami oleh negara lain? Perkembangannya untuk kewirausahaan, misalnya negara tetangga kita Malaysia. Kalau wirausaha, semua wirausaha di manapun pelosok dunia mengalami permasalahan, perlu dukungan permodalan. Nah, yang kita sebut negara lain adalah ya negara-negara yang kurang lebih memang struktur perbankannya, mekanisme untuk mendapatkan dukungan modal masih mempunyai limitasi-limitasi gitu ya. Ini tentu dia akan menghadapi masalah yang sama seperti yang dihadapi oleh Indonesia. Karena itu memang salah satu, boleh dibilang bukan satu-satunya masalah, tapi salah satu masalah utama. Ya, mengenai pembinaan, ini apakah hal ini juga terjadi dan menjadi salah satu penyebab kenapa akhirnya perkembangan dari kewirausahaan di Indonesia belum terlalu maksimal? Apakah pembinaannya juga masih masing-masing belum terlalu masif sehingga gemanya belum terasa juga? Ya namanya juga dia pemerintah melakukan di ruang lingkup pemerintah. Kemudian misalnya perbankan seperti Mandiri punya wirausaha mandiri. Pertamina mempunyai begitu banyak juga institusi-institusi melakukan. Swasta juga melakukan. Tapi ya dia melakukan dengan kapasitas yang dia punya, dengan kemampuan yang ada itu dia coba kembangkan. Tentu berkembangnya ya menurut kemampuan maupun kapasitas institusi-institusi tersebut, gitu. Nah ini kami di GEPI ini itu sebabnya kita tidak berdiri sendiri mengerjakan hanya program GEPI, tapi juga bekerja sama dan menunjang program-program yang sudah ada yang kita lihat bagus dan hanya tinggal diperkuat atau hanya tinggal diisi faktor apa yang masih dibutuhkan, yang masih bisa membantu untuk bisa membuat lebih besar dan lebih cepat pertumbuhannya. Gitu. Jadi kita nggak mau reinvent the wheel gitu. Kita mau menjadi katalisator, kita akan menjadi supporting terhadap yang udah ada tanpa melihat bahwa itu harus GEPI, nggak gitu.